Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Arisa Maharani selaku perwakilan di kelompok 1 kelas 7D. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang konsep koperasi. Koperasi yang kami teliti yaitu Koperasi Arjana Subiksa Buleleng. Untuk bersingkat waktu, kami akan melanjutkan pada sesi pembahasan masing-masing materi oleh masing-masing anggota kelompok kami. Om Swastiastu, saya Anak Gurah Chandra Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi untuk pembukanya, yaitu mengenai pengertian koperasi secara umum dan latar belakangnya. Di sini secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Di dalam koperasi selalu terdapat unsur sosial sekaligus unsur ekonomi, dikarenakan sebagai salah satu badan usaha, koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial, di mana setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilan koperasi, dan biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dimaksudkan sebagai badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan. Dikatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk kerjasama koperasi bersifat sukarela. Tiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta berkewajiban mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi. Lalu, berdasarkan pasal 3 nomor 25 tahun 1992, tujuan koperasi di Indonesia secara garis besar meliputi 3 hal, diantaranya 1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, 2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan 3. Turut serta untuk membangun tatanan perekonomian Indonesia. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, koperasi dianggap sebagai badan usaha yang memiliki peranan yang penting atau mulia, karena badan ini juga membantu sebagai penopang perekonomian nasional. Koperasi Arjana Subiksa merupakan koperasi simpan pinjam yang beroperasi dengan memberikan kredit simpan pinjam. Koperasi ini berdiri sejak tahun 2008, tanggal 23 April, dan terletak di Banjar Dinas Pegadungan, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Koperasi yang diketuai oleh Bapak Wiagri ini telah meraih beberapa prestasi di tingkat menengah. Koperasi yang memiliki makna nama, yaitu maju menuju kemakmuran bersama, ini menjadi koperasi yang akan kami gunakan dalam pembuatan makalah terkait karakteristik koperasi ini. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Weda Kussumadana, NIM 1817051259. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep koperasi. Konsep koperasi itu terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, dan konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan untuk mengurus kepentingan para anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Unsur-unsur koperasi barat, setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama. Hasil berupa surplus didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang disepakati. Lalu, konsep koperasi sosialis. Konsep ini menjelaskan bahwa koperasi itu direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produk untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep ini juga menjelaskan bahwa koperasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan subsistem dari sistem sosialis untuk mencapai tujuan sistem sosialis komunis. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nyoman Sudi Sastra Ardi Putra dengan NIM belakang 12-9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Weda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep koperasi negara berkembang, di mana ini menjelaskan bahwa koperasi ini sudah berkembang dengan ciri sendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Konsep ini juga
menjelaskan tujuan koperasi dibentuk, yaitu untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan rules of the game dalam kehidupan koperasi. Nah, prinsip koperasi ini ada 7. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran tersendiri. Yang kedua itu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip pengelolaan secara demokratis ini didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga itu pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwasanya koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis, sehingga SHU bisa disebut dengan sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota. Modal dalam koperasi digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Selanjutnya nomor 5 yaitu kemandirian. Kemandirian ini dimaksud dalam koperasi yaitu harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan, usaha, dan organisasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan perkoperasian agar sesuai dengan jati dirinya. Nah, yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Untuk mencapai tujuan yang sama, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bekerja sama untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga akhir dapat dicapai secara optimal. Nah, tujuan dari koperasi ini yaitu tujuan Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Nah, manfaat yang dapat diterima anggota yaitu diutamakan daripada laba itu. Meskipun demikian, harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Tujuan tersebut masih bersifat umum dikarenakan setiap koperasi perlu menjabarkan ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota yang tidak sebagai pemilik, pelanggaran dan permodalan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi sehingga pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi. Melalui pelayanan usaha, jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran kesejahteraan bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk tidak
pernah merasa puas karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Juni Setiawan dengan NIM 18170521275. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada tanggal 5 Oktober 2021 di Koperasi Serba Usaha atau KSU Arjana Subiksa, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejarah singkat. Koperasi Serba Usaha atau KSU Arjana Subiksa ini didirikan pada tanggal 23 April 2008. Awalnya, Ketua KSU Arjana Subiksa ini yaitu Made Wiagra menjalani karirnya di bidang koperasi dan UMKM. Berkat pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama mengemban karir di bidang koperasi dan UMKM tersebut, Made Wiagra memiliki suatu komitmen untuk mendirikan suatu koperasi di Desa Pegadungan. Dalam awal pendiriannya, KSU Arjana Subiksa ini hanyalah koperasi keluarga. Kemudian seiring berkembangnya waktu, KSU Arjana Subiksa dituntut untuk terus mengembangkan usahanya, yaitu berupa jumlah anggota koperasi yang selalu menambah. Hingga saat ini, kegiatan koperasi ini bergerak dalam bidang sektor simpan pinjam. Selanjutnya yaitu identitas koperasi dan kepengurusan. Nama dari koperasi ini yaitu Koperasi Serba Usaha atau KSU Arjana Subiksa. Kemudian makna dari nama koperasi tersebut yaitu menuju kemakmuran bersama. Alamatnya Banjar Dinas Pegadungan, Desa Pegadungan, Sukesade, Buleleng. Kemudian untuk kepengurusan, koperasi ini diketuai oleh Made Wiagra. Sekretarisnya yaitu Made Sudana, bendaharanya Made Budiardita. Jumlah anggota dalam koperasi ini yaitu berjumlah 155 orang. Selanjutnya yaitu visi misi. Visi dari koperasi ini yaitu kebersamaan dalam meraih kesejahteraan anggota. Kemudian koperasi ini juga memiliki misi. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kepada anggota, meningkatkan profesionalisme anggota. Kemudian yang ketiga meningkatkan citra koperasi. Kemudian yang keempat menciptakan dan meningkatkan rasa memiliki kepada koperasi. Selanjutnya yaitu produk yang ditawarkan. Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Arjana Subiksa ini. Yang pertama yaitu tabungan berjangka. Yang kedua tabungan sukarela. Yang ketiga pinjaman musiman. Dalam KSU Arjana Subiksa ini, pinjaman musiman diberikan kepada kelompok petani di Desa Pegadungan. Kemudian yang keempat yaitu pinjaman bulanan. Selanjutnya yaitu kebijakan bunga dalam pemberian kredit atau pinjaman. Dalam pemberian kredit atau pinjaman pada KSU Arjana Subiksa ini, tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam pemberian bunga. Berikut merupakan perbedaannya. Yang pertama yaitu untuk anggota. Dalam pemberian pinjaman pada KSU Arjana Subiksa ini menetapkan bunga pinjaman lebih besar dari calon anggota yaitu sebesar maksud saya lebih kecil dari calon anggota yaitu sebesar 0,5%. Kemudian untuk calon anggota KSU Arjana Subiksa ini menetapkan bunga pinjaman sebesar 2%. Kemudian yang ketiga untuk petani, KSU Arjana Subiksa ini mempunyai ketetapan bunga pinjaman sebesar 1% untuk musiman. Kemudian yang terakhir itu syarat administrasi dalam pemberian kredit. Adapun beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan transaksi kredit pada KSU Arjana Subiksa ini, yaitu melampirkan yang pertama fotokopi KTP dan yang kedua itu fotokopi anggunan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luz Warmioni dengan NIM 181705983 akan melanjutkan presentasi terkait dengan sistem keuangan. Sistem keuangan dan sistem administrasi yang digunakan oleh Koperasi Arjana Subiksa masih manual. Segala bentuk pembukuan dan juga pencatatan masih dilakukan dengan cara manual. Hal ini dikarenakan
kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk dilakukan pencatatan dan pembukuan secara digitalisasi. Namun, di akhir periode, pencatatan dilakukan input data ke sistem koperasi yang dilakukan oleh ketua koperasi. Standar pencatatan keuangan yang digunakan oleh Koperasi Arjana Subikse menggunakan standar akuntansi yang diarahkan langsung oleh Dinas Koperasi. Namun, sebagian besar pencatatan keuangan pada Koperasi Arjana Subikse memiliki kearifan pencatatan tersendiri, sesuai dengan kebijakan dan keputusan pengurus. Kemudian ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Arjana Subikse sudah memenuhi persyaratan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang disusun oleh koperasi sudah lengkap. Di antaranya, yang pertama ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan juga catatan atas laporan keuangan. Periode pelaporan dilakukan sebanyak 3 tahap, di antaranya yaitu lapor yang ditujukan untuk dinas koperasi dilakukan setiap 1 bulan sekali. Laporan ditujukan untuk pengawas dan pengurus sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan yang terakhir pelaporan yang ditujukan untuk anggota dilakukan setiap 1 bulan sekali. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu terkait tentang kendala dan perubahan operasional Koperasi Arjana Subiksa sudah pandemi COVID-19. Nah, sejak awal berdirinya Koperasi Arjana Subiksa ini, sebenarnya sudah terdapat kendala yang sangat dirasakan oleh anggota dan pengurus koperasi, yaitu kendala permodalan. Nah, dengan adanya letak Koperasi Arjana Subiksa ini di tengah masyarakat pedesaan, maka modal masyarakat desa sebagian besar hanya berasal dari hasil bumi dan hasil ternak. Hal ini mengakibatkan koperasi harus lebih berhati-hati dalam memutar modalnya untuk mempertahankan eksistensi koperasi. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kendala permodalan semakin dirasakan oleh pengurus anggota koperasi. Hilangnya mata pencaharian masyarakat dengan pendapatan yang berkurang mengakibatkan berkurangnya modal ditanam oleh anggota. Operasional kegiatan terdapat kendala dan perubahan signifikan yang dirasakan oleh Koperasi Arjana Subiksa ini. Nah, Koperasi Arjana Subiksa ini tetap melakukan operasional pelayanan secara tatap muka meskipun selama masa pandemi COVID-19. Koperasi tak pernah menutup operasionalnya, tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Koperasi tetap membuka pelayanan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 13 WITA. Namun pada sektor pelayanan, Koperasi Arjana Subiksa terpengaruh 50% dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan kembali prosedur pelayanan agar sesuai dengan protokol kesehatan saat ini. Operasional pada koperasi ini belum bisa dilakukan secara online karena anggota dan masyarakat setempat merupakan masyarakat pedesaan yang belum mengetahui lebih jauh dan belum mengenal lebih jauh terkait tentang teknologi saat ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Suantari, NIM 181751101. Nah, berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi Serba Usaha atau KSU Arjana Subiksa berdiri pada tanggal 23 April 2008 oleh Made Wiagra sebagai ketuanya. Nah, nama koperasi dengan makna menuju kemakmuran bersama ini memiliki visi yang berbunyi kebersamaan dalam meraih kesejahteraan anggotanya. Sampai saat ini, KSU Arjana Subiksa telah memiliki anggota sebanyak 155 orang. Dan dengan berbagai produk yang ditawarkan, diantaranya tabungan berjangka, tabungan sukarela, pinjaman musiman, pinjaman bulanan, KSU Arjana Subiksa melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, serta yang telah disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan manajemen pada KSU Arjana Subiksa. Periode pelaporan dilakukan sebanyak 3 tahap, yaitu diantaranya laporan yang ditujukan untuk Dinas Koperasi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, lalu laporan yang ditujukan untuk pengawas dan pengurus sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan pelaporan yang ditujukan terhadap anggota setiap 1 tahun sekali. Nah, pandemi COVID yang terjadi sekarang ini tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan bagi koperasi, termasuk Koperasi Arjana Subiksa. Nah, kendala yang didapatkan oleh Koperasi Arjana Subiksa adalah pada permodalannya, yang dirasakan
oleh pengurus dan anggota koperasi. Hilangnya mata pencaharian masyarakat dan berkurangnya pendapatan mengakibatkan berkurangnya modal yang ditanamkan oleh para anggotanya. Namun, operasional kegiatan tidak terdapat kendala dan perubahan yang signifikan yang terjadi pada Koperasi Arjana Subiksa. Kegiatan operasional dan pelayanan koperasi tetap dilakukan secara tatap muka selama masa pandemi COVID-19 yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun salah penyampaian dari masing-masing anggota. Kami tutup dengan terima kasih.